Oke, tinggal slideshow ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Barusan saja baru Bu Betty beres sepertinya ya. Anda langsung lanjut nih materinya baru, mata kuliah baru, maksudnya mata kuliah yang lain gitu ya. Ini tentang biokimia, materinya lipid ya. Nggak bisa share screen, nggak bisa slideshow. Dah. Oke, kemarin kan Anda sudah tahu ya bahwa lipid itu memiliki struktur yang sama seperti deterjen ya. Jadi dia surfaktan. Fungsinya adalah hampir sama, yaitu ya menurunkan tegangan permukaan air, di mana dia sebenarnya tidak larut atau non polar di dalam air ya. Non polar atau hidrofob. Jadi si air takut terhadap zat ini gitu ya, karena perbedaan sifat dengan air itu ya. Jadi air biasanya mengumpulkan lipid atau minyak di satu sisi, di mana dia karena istilahnya karena dia berbeda dari sifat air, maka dia dikumpulkan di satu titik, dan biasanya juga di seperti deterjen, jadi yang sifatnya sama di luar ya, kepalanya di luar, kemudian dia berbeda sama sekali dengan dia itu di dalam gitu ya, membentuk suatu namanya misel. Kemarin kan ya sebutkan seperti itu. Nah, lemak kemarin sudah disinggung bahwa biasanya penyebutan lemak itu padatan ya, kalau minyak itu cairan. Nah, kemudian lemak itu adalah awalnya struktur yang paling mudah atau di tubuh yang ada itu adalah trigliserida gitu ya. Nah, dia bisa dihidrolisis oleh namanya lipase, terurai menjadi asam-asam lemak. Nah, ini salah satu kemarin sudah tahu ya mana asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Di mana kalau jenuh dia memiliki rantai lurus dan tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Sementara lemak tak jenuh dia memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, makanya kemarin juga saya perasaan ya sudah ya kalau tidak salah menerangkan apa sih bedanya omega 3, omega 6, omega 9 gitu ya. Nah, kalau biasanya tata nama senyawa organik itu awalnya adalah satu itu dari gugus fungsi utama ya. Ini kalau omega dari ujungnya, dari pangkalnya ya. Jadi misalnya ini asam oleat omega berapa dihitung dari ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia omega 9. Asam linoleat omega berapa dihitung dari ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, omega 6. Sementara asam linolenat itu omega 3, 1, C1, C2 dan C ketiga. Maka dari itu campuran antara kalau Anda melihat di komposisi susu, di komposisi vitamin kaya akan omega 3, 6, 9. Nah, itu maksudnya. Kaya dengan asam linolenat, linoleat dan asam oleat gitu ya. Walaupun ada nggak Pak omega 3 itu bukan asam oleat, bukan asam linolenat? Ada gitu ya. Jadi tidak mesti asam linolenat. Ini salah satu contoh omega 3 itu omega alfa linolenat, kalau omega 6 asam linoleat dan omega 9 asam oleat gitu ya. Nah, ini komposisi di hewan ataupun minyak nabati. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan bagaimana terjadinya hidrolisis lemak gitu ya. Bisa dengan panas atau bukan HOH ya, ini dengan NaOH itu bisa menjadi terurai menjadi 3 asam lemak dan gliserol yang kita kenal sebagai pelembab gitu ya. Nah, kemudian ini proses lemak itu ternyata bisa membuat suatu senyawa yang mirip lemak gitu, yaitu deterjen gitu ya. Nah, deterjen itu adalah proses saponifikasi dari trigliserida, dari trimer dari lemak gitu ya. Nah, deterjen ini bisa dimanfaatkan untuk mengangkat ya noda ya, karena perbedaan membuat si tegangan permukaan airnya berbeda, sehingga pada saat baju direndam itu noda-noda yang ada di baju itu bisa lepas gitu ya. Nah, ini deterjen itu sangat mirip lemak ya kemarin. Jadi ada kepala polar, ada ekor yang non polar atau lipofilik atau hidrofobik yang tidak disukai oleh
air, ya. Nah, kemudian juga ini maksud saya tadi nanya membentuk suatu misel, artinya kepala atau yang sifatnya hampir sama dengan air dia keluar ya, berada di apa namanya di outer, di luar. Sementara yang tidak disukai air itu berada di inti, apa di dalam core atau di dalam strukturnya. Nah, itu disebut misel. Nah, kalau Anda dengar micellar water, misalnya ya penghapus apa itu teh make up. Nah, itu ada suatu senyawa yang seperti lipid gitu ya. Jadi dia memiliki kepala yang polar dan memiliki ekor yang non polar. Itu misel ya, micellar water. Jadi misel yang terlarut di dalam air. Nah, ini prinsip kalau minyak itu teremulsi oleh molekul sabun ya. Jadi bisa dikelilingi oleh ion-ion positif atau negatif ya ketika deterjennya apa namanya? Deterjen kationik berarti dikelilingi oleh ion negatif, deterjen anionik dikelilingi oleh kation positif, ion positif. Yang netral ya berarti dia lebih ke rantai alkilnya yang berikatan hidrofob ya, berikatan apa namanya dipol-dipol ya. Nah, ini kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana apa sih jenis deterjen ya. Tadi yang saya sudah sebutkan ada kationik, netral, dan apoterik. Ya, kationik biasanya ekstran ya, ekstran juga ada ekstran netral, ada ekstran yang kationik. Apoterik itu biasanya yang dia memiliki muatan positif dan negatif, gitu ya. Nah, anionik itu biasanya ada garam fosfat. Nah, ini contohnya ya, deterjen yang mungkin merek keluar ya, nggak ada di Indonesia. Kalau di sini apa, Rinso ya, Attack, Wings, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kemarin juga disebutkan bahwa lipid dalam tubuh manusia itu apa saja sih, gitu ya. Jadi banyak ya. Salah satunya yang paling banyak itu adalah fosfolipid. Jadi lipid yang mengikat gugus fosfat di ujung kepalanya, gitu ya. Sehingga biasanya yang struktur awal itu ada karboksilat. Nah, si fosfolipid dia mengikatnya kepalanya fosfat, gitu. Karena lebih polar jelas. Fosfat itu lebih polar karena ion negatifnya ada tiga tangan yang mengikat O yang kekurangan elektron, gitu ya. Nah, jadi dia lebih polar dan bisa menghadap ke dalam apa namanya ke dalam sel di mana dia yang kayak air atau kayak senyawa apa larutan yang dia polar, gitu ya. Sementara ekornya dia melindungi luar sel, makanya menjadi membran biasanya ya untuk melindungi apa sel dari kerusakan zat dari yang polar ya. Nah, ini strukturnya membran sel, ini fosfolipid mengelilingi sekelubung sel, kemudian di dalamnya banyak senyawa-senyawa seperti protein. Nah, lalu bagaimana sel itu bisa hidup, bisa ternutrisi? Nah, ada namanya protein transporter, protein channel, di mana dia bisa membuka atau menjadi jembatan apa namanya masuknya nutrisi yang polar ya, baik air atau kalsium ya ataupun natrium ya, ini seperti ini ya, rata-rata di dalam sel gitu ya. Nah, ini metabolisme juga saya rasa sudah ya kemarin. Jadi metabolisme lemak itu ada dua jalur, ada beta oksidasi, ada sintesis ya. Nah, beta oksidasi itu juga namanya ada fosforilasi oksidatif. Nah, lemak ini kalau lewat jalur beta oksidasi dia membutuhkan energi gitu. Untuk menghasilkan energi, tetapi dia membutuhkan energi dulu sejumlah 1 mol ATP gitu ya. Nah, lewat beta oksidasi ini dia diubah menjadi asetil CoA, kemudian di apa namanya reaksi enzimatis menjadi enyl CoA dan seterusnya baru menjadi suatu energi yaitu ATP. Artinya tubuh itu akan mikir 2 kali kalau menggunakan energi dari lemak. Lebih baik dari karbohidrat kan, jalurnya cuma satu yaitu glikolisis, dia udah jadi ATP, jadi energi. Sementara lemak kalau jadi energi aja udah harus nabung dulu ATP gitu baru dia jadi energi. Maka ini yang tidak disukai. Kecuali kalau karbohidrat di tubuh kalian, di tubuh kita itu kurang banget. Nah, baru si tubuh akan mengambil jalur metabolisme lemak untuk dijadikan energi, ya. Nah, lemak juga bisa melewati jalur metabolisme lain ketika kita membutuhkan suatu namanya kolesterol.
atau apa namanya sintesis otak, gitu ya. Jadi kan otak itu terdiri dari lemak ya, jadi kebanyakan. Nah ini namanya sintesis asam lemak, itu jalurnya. Jadi ada 2 jalur ya. Nah ini sebenarnya aslinya lebih rumit gitu ya, melibatkan enzim-enzim tertentu sehingga dia bisa di metabolisme dengan baik. Nah ini lihat, jadi di kimia klinik akan lebih dipelajari ini. Keluar kalau ini diperiksa ketahuan badis, kenapa berarti tubuhnya gitu kan, atau diperiksa apanya, nah kenapa berarti situ metabolisme apa yang kira-kira terjadi di tubuh gitu ya. Nah, kan di kimia klinik akan lebih ke arah analisis lipidnya gitu ya, yang ada di dalam cairan tubuh, darah, urin, dan ya. Nah, kemarin sampai sini kalau nggak salah ya, betul. Halo? Betul, Pak. Oke ya. Oke, sebelum masuk ke materi baru, ada yang tanyakan? Ini siapa yang baca? Atau mau nanya? Belum ada, Pak. Oke Izin ya. bertanya, Pak. Boleh, siapa ini? Firly. Oke, Firly, silakan. Ya. Tadi kan metabolisme lipid itu ada dua jalur ya, Pak. Ada beta oksidasi sama apa lagi, Pak, satunya tuh? Satu lagi sintesis asam lemak. Nah, tapi ya. Ya, jadi perbedaan yang signifikannya itu apa ya, Pak? Nah, kalau menghasilkan energi, istilahnya gini, ketika kita glukosanya nggak ada gitu ya, dia ATP-nya kurang, berarti AMP tinggi kan. Nah, tubuh itu akan mengambil cadangan lemak sebagai energi, itu karena kan istilahnya energi itu dibutuhkan gitu ya untuk Anda aktivitas, untuk metabolisme lain gitu ya. Nah, kalau beta oksidasi jalurnya ini itu kalau ketika Anda kekurangan energi, karbohidratnya nggak ada, ini yang diambil. Mana ini kursornya? Nah, beta oksidasi. Nah, kalau sintesis asam lemak, ketika cukup energi, ya kemungkinan akan disintesis menjadi kolesterol. Itu. Halo? Ya, baik Pak, terima kasih. Dengeran? Nah, gitu ya. Jadi ntar kalau misalnya, tapi biasanya ya jalur untuk ke pembentukan energi dari lemak itu cukup panjang. Lihat ada berapa proses gitu ya, ada beta oksidasi. Setelah beta oksidasi itu baru menjadi asetil-CoA. Lalu ada proses namanya patogenesis, fosforilasi oksidatif gitu ya. Baru kita dapat tuh si energi gitu. Nah, kalau kita kaya akan karbohidrat, si triacylglycerol ini akan menjadi kolesterol. Makanya kolesterol tinggi itu biasanya kaitannya tinggi karbohidrat di dalam tubuh Anda gitu. Biasanya yang diabetes itu kolesterolnya juga tinggi gitu. Karena kenapa? Lemak yang masuk itu akan menjadi metabolisme akhirnya salah satunya adalah kolesterol gitu. Itu ya, makanya nah ini ada hubungannya nih ntar ketika pemeriksaan di klinik, entah itu kolesterol, ada keton badis nih di sini. Nah, ntar kenapa tubuh Anda itu ada kan? Teorinya akan lebih lanjut, maksud saya di kimia klinik ya. Ini kan baru dasar di biokimia ya. Itu ya, Firly. Bapak ingin tanya. Oke, udah. Oke, Firly sudah. Tinggal siapa sih? Bunga. Oke, Bunga Mangga. Bapak izin tanya. Kalau misalkan, Bunga mau tanya Pak, kalau misalkan kita kelebihan lemak gitu Pak di dalam tubuh itu ada pengaruhnya nggak ya Pak? Terus disimpannya kemana ya Pak? Apakah disimpan aja apa diproses lagi ya Pak? Nah gitu. Jadi ketika kan tadi saya bilang ketika karbohidrat cukup, berarti lemak itu tidak mungkin dijadikan sumber energi. Ya, lemak itu fungsinya lain. Maksudnya memiliki fungsi yang lain. Nah, salah satu jalur metabolisme yang mungkin adalah sintesis asam lemak. Itu ya, satu. Nah, sintesis asam lemak macam-macam jalurnya. Ada pembentukan apa nih? Gitu ya.
Nah, ujungnya paling akhir itu adalah kolesterol. Gitu. Nah, jadi ketika misalnya dia bukan ujungnya, ini salah satu metabolisme adalah kolesterol. Nah, kemungkinan ketika kalau kolesterol udah cukup, misalnya si hasil gliserol atau lemak ini masih banyak, itu di mana? Itu biasanya disimpan di jaringan adiposa. Ya, namanya jaringan adiposa. Macam-macam di bawah kulit itu adiposa ada. Nah, kebanyakan itu adalah di perut, dekat lambung. Nah, maksudnya dekat ini ya, dekat di perut. Makanya rata-rata kalau yang tinggi lemak itu biasanya buncit si perutnya. Gitu. Jadi kebanyakan di bawah kulit jaringan adiposa. Jadi ketika kelebihan lemak, di kemana ini lemaknya kalau nggak digunakan ya? Jadi disimpan oleh tubuh, namanya di jaringan adiposa. Itu. Kalau nggak ke sini nih. Nah makanya salah satu caranya untuk menghilangkan jaringan adiposa gimana? Ya kita harus menghabiskan energi kita kan, biasanya dengan olahraga. Ya, dengan berolahraga, karbohidrat habis, nah makanya akan masuk nih si lemak ini jalur beta oksidasi. Makanya lemak ini akan terurai, nah, jadi suatu ATP. Gitu. Ya. Jadi ya itu hubungannya gitu ya. Jadi ketika memang kolesterol udah cukup, terus lemaknya masih ada, ya itu pasti disimpan di jaringan adiposa, di perut, di bawah kulit, di paha, di betis, gitu. Nah, kebanyakan di perut dulu ya, biasanya orang-orang yang kelebihan lemak tuh di perutnya besar. Saya nih kayaknya kelebihan lemak ya perutnya besar, betul. Nah, buncit yang lemaknya tinggi dengan buncit yang alkoholnya tinggi itu beda, gitu ya. Gitu ya, Bunga. Baik, Bapak. Jadi Terima kalau kasih. buncitnya lemak itu nyebar, buncitnya tuh perutnya tuh gede gitulah. Ya, seperutnya tuh tertutupi jaringan adiposa. Kalau alkohol biasanya tertentu gitu. Cuman entah lebih atas atau lebih bawah saya lupa ya. Jadi kalau buncit alkohol itu beda. Dia tidak tersebar istilahnya jaringan di perutnya. Kan kalau lemak itu adiposa ya. Atau di perut, bawah kulit lah. Makanya bergelambir, nah itu jaringan adiposa. Cara menghilangkannya hanya satu. Hilangkan ATP Anda dari cadangan karbohidrat. Dengan gimana? Dengan olahraga. Karena kalau yang lain ya sedot lemak itu makan instan ya. Bisa jadi kan kalau masih banyak lemak yang dimakan itu akan banyak lagi gitu jaringan adiposa. Gitu. Itu ya Bunga ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Oke, boleh Listia. Silakan. Bapak kan mungkin nggak Pak untuk orang yang apa sih kayak dikit-dikit kalau sakit dikit minum obat. Terus akibatnya kayak pas dia berusaha untuk nggak minum obat, jadi kayak gimana ya, kayak sakitnya teh sakit banget gitu Pak. Mungkin nggak untuk orang yang sering minum obat, jadi si impuls nyerinya itu lebih kuat gitu Pak, atau emang itu teh cuman apa sih kayak mindset dari diri kita kalau kita teh sakit gitu Pak, atau gimana? Kasih Iya. Pak. Oke, makasih ya Listia. Ini pertanyaannya toksikologi sebenarnya, bukan biokimia ya, lebih ke arah obat. Nah, kalau ya itu namanya terkait dengan reseptor. Ketika reseptor ini agak misalnya kita terbiasa dengan obat paracetamol misalnya ya. Misalnya kita biasa 500 mg untuk menghambat nih. Ini saya hubungannya dengan prostaglandin kebetulan ya. Misalnya untuk menghambat prostaglandin sekian mol. Nah, tetapi biasanya misalnya baru aja sakit prostaglandinnya tersintesis sedikit istilahnya ya, sakitnya juga nggak begitu hebat gitu ya. Tapi kan itu variasi individu ya, kata si A mah udah sakit, kata si B mah belum tentu gitu. Nah, kemudian minum terus paracetamol. Nah, lama-lama reseptor itu akan menganggap bahwa oh dengan jumlah prostaglandin segini paracetamolnya 500 mg misalnya. Nah, ternyata katakanlah siapa gitu atau Listia sendiri atau siapa tadi si orang X yang selalu minum obat paracetamol, sedikit-sedikit paracetamol, ada ketika sakitnya hebat lalu prostaglandinnya banyak, paracetamolnya kurang 500 mg, maka harus ditambah. Itu jelas. Sama kayak antibiotik. Kalau antibiotik, nah itu prostaglandin dengan paracetamol ya, rasa sakit dengan paracetamol itu seperti itu. Nah, kalau antibiotik gimana? Antibiotik kalau misalnya terus-terusan dikasih antibiotik sementara
apalagi tidak komplit ya, maksudnya tidak satu dosis yang sama, itu menyebabkan resistensi. Jadi yang biasanya amoksisilin misalnya, amoksisilin aja bisa nih menjadi antibiotik ganda, misalnya mengobati apa, misalnya infeksi bakteri apa gitu ya. Ntar harus diganti satu tingkat lebih atas gitu, karena satu bisa jadi ketika minum obat sebelumnya tidak komplit, atau dikit-dikit antibiotik yang sebenarnya tidak perlu tuh antibiotik gitu ya. Karena antibiotik itu tidak hanya membunuh yang dituju bakterinya, tetapi mikrobiota atau mikrobiom yang ada di dalam tubuh Anda juga mati gitu. Bisa ya gitu. Gitu Ristia. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, stop dulu ya, udah berapa tadi, 4 apa 3 ya. Anda simpan lagi pertanyaannya, saya jelaskan lagi ya. Di sini habisku pertanyaan. Oke ya, kemarin prostaglandin itu apa, aspirin dan nyeri hubungannya apa, baik-baik saja, apa lagi ngapain gitu ya. Jadi gini, si prostaglandin itu disintesis dari lemak, dari lipid. Nah, nama lipidnya atau nama lemaknya adalah asam arakidonat. Nah, ketika arakidonatnya turun, rasa sakit yang isinya gini, prostaglandin itu kan salah satu senyawa yang dihasilkan ketika tubuh merasakan rasa sakit. Artinya ada sesuatu yang penyakit atau apa, kemudian dihasilkanlah prostaglandin ke otak, itu akan diterima sebagai sinyal sakit gitu. Entah itu sakitnya sebelah mana, gigi lah, aduh sakit perut lah, sakit apa, nah itu prostaglandin. Otak yang menunjukkan ke Anda sakitnya di sebelah mana. Nah, si prostaglandin itu disintesis dari asam arakidonat ya. Nah, dihasilkanlah prostaglandin. Nah, prostaglandin juga selain rasa sakit juga apa sih, buat sinyal ketika si rahim itu ketika ditempelin sesuatu yang bukan, katakanlah bukan udah dewasa ya, bukan sperma gitu. Jadi ketika tidak terjadi pembuahan, prostaglandin itu tinggi di dalam rahim. Makanya ketika menstruasi itu sakit. Hari pertama katanya sakit. Saya belum pernah ya, cuma katanya sakit. Nah, kalau secara teori itu prostaglandinnya lagi tinggi-tingginya. Makanya mungkin perempuan-perempuan itu nyerinya hebat. Maksudnya bukan nyerinya hebat gitu, maksudnya nyerinya sangat sakit gitu katanya. Saya tidak merasakan, mungkin Anda tanya ke perempuan atau Anda sendiri ya ke perempuan, oh makanya seperti itu karena prostaglandinnya tinggi. Itu makanya Anda sakit. Nah, maka dari itu perlu nih, kalau misalnya rasa sakitnya hebat, Anda perlu inhibitor atau menghambat si prostaglandin ini agar tidak diproduksi, atau diproduksi tetapi dihambat. Jadi istilahnya tidak aktif gitu, tidak mengirimkan sinyal ke otak bahwa Anda lagi sakit gitu. Tapi padahal prostaglandinnya ada gitu ya. Yang salah satu inhibitor atau penghambat prostaglandin tadi adalah aspirin. Nah, ketika minum aspirin, paracetamol, aspirin itu asam asetil salisilat ya, atau asetosal. Kalau paracetamol mah para-aminofenol ya. Yang paling Anda kenal ya, kalau paracetamol ya. Panado itu paracetamol ya. Nah, maka dari itu ketika dihambat, Anda tidak merasakan rasa sakit lagi kan? Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi sekilas tentang prostaglandin, aspirin, dan nyeri. Jadi nyeri itu ditimbulkan dari adanya prostaglandin yang lalu dikirimkan sinyal ke otak sebagai rasa sakit. Nah, aspirin ini menghambat sintesis prostaglandin ini untuk untuk nyampe ke otak gitu. Jadi ketika ada aspirin, ketika ada paracetamol, Anda sudah tidak merasakan rasa sakit gitu ya. Tapi padahal gimana yang terjadi di dalam tubuh? Ya di dalam tubuh ya tetap kayak tadi rahim, kalau misalnya harus butuh prostaglandin tinggi ya jangan terus minum obat gitu, takutnya dia malah terjadi sesuatu nih ke ininya ya, pada saat menstruasinya jadi tidak normal dan gitu ya. Tapi kalau memang nyerinya hebat ya harus, karena akan mengganggu aktivitas yang lain gitu istilahnya ya. Atau Anda tidak tahan nih terhadap rasa sakit yang hebat tadi gitu ya. Nah, seperti itu ya.
Jadi prostaglandin itu disintesis dari lemak juga. Jadi itu pentingnya lipid gitu di dalam tubuh ya. Nah, kemudian jenis lipid yang lain adalah malam atau wax ya. Ini mungkin waktu masa kecil atau Anda mungkin sekarang punya adik atau ponakan yang sering main tuh malam. Nah, itu sebenarnya adalah lemak ya. Malam itu adalah lemak. Nah, lemaknya itu adalah ester dari asam lemak. Salah satunya disetil palmitat. Nah, ini strukturnya. Kemudian ini Bixwag ya, jadi dari komponen lebah. Ya, ini salah satu sintesisnya adalah dalam minyak paus sperma. Ya, ini mungkin sampai penelitian seperti itu ya, ini awalnya dari mana nih? Oh ya dari paus sperma gitu ya. Dari sperma paus ya maksud saya. Jadi ya malam itu dari situ ya. Ternyata lemak. Nah, terpen atau terpenoid. Nah, ini mungkin lagi booming juga nih. Nah, salah satu non karboksilat ya, non asam lemak, tapi masuk lipida itu adalah terpen. Terpena dan terpenoid itu seperti terpen. Oid itu seperti ya. Jadi misalnya android seperti robot atau misalnya alkaloid seperti alkali, metaloid seperti logam misalnya gitu ya. Nah, terpenoid itu seperti terpen atau yang turunan dari terpen gitu ya. Nah, terpen ini adalah yang paling terkenal sekarang adalah minyak kaciri ya, yang Anda suka beli mungkin ya, atau yang suka lihat gitu, yang living gitu ya misalnya, atau ya minyak-minyak kayak minyak serai, minyak lemon, minyak nah itu terpen, senyawa dari terpen namanya ya, minyak kaciri. Kenapa dia harum? Dia ya dari senyawa organik, dia memiliki ikatan rangkap yang khas ya, konjugasi tertentu, kemudian dia mudah menguap. Nah, karena mudah menguap atau volatil dan diterima oleh reseptor di hidung ya, di pengambu ya penciuman ya, indera penciuman itu sebagai ya yang harum ya. Oh harumnya ini, oh harumnya ini, oh harumnya ini gitu ya, karena senyawanya ternyata berbeda. Harum mawar, oh senyawanya ini, oh harum sereh senyawanya apa, citronella misalnya. Harum jahe, cengkeh, geraniol atau seperti itu ya. Nah, otak itu nerimanya harumnya ini karena dikirim sinyal gitu. Padahal senyawanya berbeda, masuk ke reseptor hidung, indera penciuman itu berbeda ya. Maka dari itu otak itu akan memberitahu kita, oh ini mah baunya ini, oh ini baunya gitu ya. Nah, ini contohnya citronella itu minyak jeruk atau minyak serai ya. Citronellol kalau serai ya. Jadi ada OH-nya di sini. Terus mentol itu mentol dari peppermint ya, dari daun mint. Nah, daun salam baunya ada apa nih? Ada mirsena namanya ya. Mungkin ntar anak Anda namanya mirsena atau saudara-saudara Anda namanya mirsena, itu bagus ya. Terus betapinen itu biasanya dari apa itu teh? Yang pohon itu teh. Wipol itu apa sih? Pinus ya. Nah, oke ya. Jadi betapinen itu dari pinus. Kayak wangi lipol itu adalah dari apapinen atau betapinen ya. Nah, lemak juga ada namanya sterol atau steroid ya. Steroid itu berarti seperti sterol ya. Nah, hormon nih terkaitnya. Jadi lemak juga adalah berfungsi selain tadi pembentuk otak, kemudian metabolisme juga. Salah satu sumber energi ketika karbohidrat habis juga sebagai hormon. Nah, hormon itu adalah steroid ya. Mungkin Anda sudah dengar ini yang ini pakai steroid, rata-rata itu salah satunya hormon ya. Nah ini kalau di tubuh itu ketika ada squalen ya, squalen itu minyak minyak. Kalau nggak salah hati sirip hiu gitu ya, saya lupa. Squalen atau ikan kot kalau nggak salah di squalen. Squalen itu ada di minyak hati ikan kot atau di sirip hiu ya, itu ada.
Nah, dengan enzim tertentu dia membentuk suatu sterol namanya lamosterol. Nah, ini fungsinya juga saya lupa, tapi hormon apa gitu ya. Selain estrogen, progesteron ya, itu kan hormon reproduksi ya. Nah, kemudian vitamin D adalah salah satu lipid dari golongan sterol atau steroid ya. Nah, sebenarnya ini balik lagi nih. Ketika orang Indonesia itu butuh masih suplementasi vitamin D gitu ketika kekurangan. Nah, sebenarnya ketika Anda cukup lemak nih, makanannya ada lemaknya gitu ya, Anda tinggal berjemur gitu. Ya lihat jalurnya itu semuanya UV ya. HC itu adalah tetapan Planck dikali bilangan gelombang. Jadi dia UV ini namanya sinar apa? Ultraviolet ya, dari matahari langsung. Jadi ketika kita di tropis ya, di negara tropis itu kan matahari itu sepanjang tahun ya, itu tinggal Anda, kalau bahasa Sundanya tinggal moe lah gitu. Jadi Anda vitamin D-nya cukup harusnya gitu ya. Tinggal moyan, bukan moe, salah. Tinggal berjemur gitu ya di pagi hari. Nah, ini bukan berdebat ya, cuman ada yang bilang pagi hari, ada yang bilang jam 10 ke atas. Nah, itu kajiannya, jurnalnya juga oke punya semua ya. Jadi ada beberapa jurnal menyebutkan bahwa kadar UVA itu ternyata banyak di pagi hari, sementara UVB banyak di jam 10. Nah, UVB kan bahaya tuh. Nah, tetapi mau UVA atau UVB, menurut saya ketika Anda berjemur, Anda tinggal pakai SPF gitu ya, pakai krim SPF, sun protection factor ya. Nah, jadi bukan berarti tidak hitam. Nah, UV ini selain menghitamkan, selain sintesis vitamin D, juga bisa mensintetis melanin yang hitam tadi. Nah, tapi bahaya lain adalah dia bisa membuat timin dimer, timin dimer dari si timin, dari basa nitrogen di DNA kan ada ya, T ya. Nah, itu bisa membentuk suatu dimer, itu ujungnya kanker. Itu yang bahaya. Kalau kulit hitam, nah bisa lah, bisa dirubahkan. Nah, tapi kalau sudah timin dimer itu susah, gitu ya. Nah, jadi makanya kata saya, kalau misalnya saya agak aneh nih, sekarang kan suplementasi vitamin D itu cukup tinggi ya di gara-gara COVID, karena katanya ada penelitian vitamin D itu bisa meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Entah mekanismenya dia menginduksi sitokin gitu ya di respon imun tubuh kita itu, sehingga dia bisa meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Makanya ini laku nih vitamin D sekarang. Padahal kalau orang Indonesia mah tinggal moyang gitu ya. Karena makanan cukup gizi, cukup lemak, cukup yang lain seimbang gitu ya. Itu tinggal berjemur sudah ada vitamin D-nya, sudah disintesis oleh tubuh gitu. Ini sama kayak asam glutamat masalahnya ya. IMSG mah dituduh jadi bodoh, jadi apa, padahal juga nggak apa-apa, ada di tubuh juga. Cuman kalau ada ngapain ditambahin gitu kan. Jadi seolah-olah memperberat juga gitu. Jadi kalau misalnya Anda berlebih pasti dibuang sisanya. Nah, ini vitamin D ya. Nah, sterol lain adalah hormon tadi. Jadi, nah ini kalau cincin steroid yang palingnya ABCD gitu ya. Nah, salah satunya hormon atau kolesterol. Nah, kolesterol juga salah satu lipid dari sterol. Nah, tadi jalurnya panjang ya. Jadi kolesterol itu jalurnya panjang gitu. Nah, pada itu kalau sampai kolesterolnya tinggi, wah, lemaknya udah banyak banget berarti gitu sebenarnya. Triglyceridanya pasti udah banyak gitu. Nah, ini contohnya estradiol, progesteron ya. Kemudian apa ini? Norendin. Ini saya lupa nih apa ya. Ini yang saya hafal, estradiol, progesteron. Ini hormon wanita itu biasanya juga menghambat kehamilan gitu ya. Testosteron, aldosteron, dan kortison. Ya. Ini juga hormon dari golongan lemak atau golongan steroid ya, atau sterol tadi. Oke, nah sampai sini udah ditanyakan. Ini 3 praktikumnya. Halo, ada yang tanyakan? Izin bertanya. Belum? Oh, ada. Boleh. Silakan. Siapa namanya? Gus Vianti, Pak. Gus Vianti. Oke, silakan Gus Vianti. Bapak,
kalau air hangat itu benar bakalan Ya, ya, ya. ngebakar lemak. Ya. Nah gini ya, air itu masuk ke mana sok logikanya? Saya tanya deh. Air itu masuk ke mana? Kalau diminum, air itu masuk ke mana sebenarnya? Halo? Ini sering dengar saya. Atau air dingin jadi bikin gendut, cenaya gitu kan? Kalau nggak salah air beku gitu ya jadi gendut gitu kan? Ini saya dengar nih beberapa isu itu isu. Jadi kalau air panas apakah bisa membakar lemak? Ya logikanya gini, air itu pasti masuk dulu lambung dong, ya nggak? Itu ya. Nah, kemudian temperatur itu akan dikondisikan oleh tubuh sehingga suhunya tetap suhu tubuh gitu mau. Tapi kalau panasnya ya pasti merusak ya sampai 60 bisa Anda minum. Jangankan ke lambung, lidah aja pasti udah keluh ya. Udah rusak tuh pasti oleh air panas gitu. Nah, apakah itu dapat membakar lemak? Ya enggak lah, kan masuk lambung dulu. Sementara lemaknya itu di mana kan? Di adiposa misalnya. Di adiposa itu di atas lambung atau di jaringan bawah kulit yang lain, tangan, paha, betis gitu kan. Si air panas itu nyampe enggak gitu ke paha, ke lembah tadi jaringan bawah kulit tadi kan lama maksudnya. Air itu kan udah baru masuk lambung udah ke usus dan lain-lain kan. Bentar. Bentar, aduh di laptop saya ini kematiin. Ya gitu ya, jadi enggak. Jawabannya enggak. Apakah air dingin dapat menyebabkan gendut? Enggak. Gitu. Kalau pertanyaannya dua gitu ya. Enggak. Jadi yang menyebabkan gendut itu lemak. Jelas, banyak lemak. Ya. Nah, kalau olahraga itu kan semua tubuh itu bergerak. Ya walaupun hanya olahraga tangan, tapi nggak mungkin kan kaki kita diem aja. Pasti ada sedikit saja gerakan. Jadi kemudian ada harmonisasi penyebaran suhu biasanya. Jadi tangan yang bekerja, yang panas juga semuanya gitu kan aliran darah ngalir bisa ke kaki bisa kemana gitu kan. Nah biasanya ketika suhu tubuh naik, lemak-lemak itu kan titik lelehnya juga cukup rendah ya, tidak sampai 100 derajat gitu ya. Ketika Anda olahraga dia akan lurus. Nah yang awalnya lurus itu biasanya plak yang ada di pembuluh darah. Nah kalau lama-kelamaan tadi ketika Anda habis energi, karbohidrat Anda kosong, lemak yang diambil ya di jalur tadi beta oksidasi. Walaupun prosesnya lama gitu. Tapi dengan Anda olahraga, sedikit karbohidrat yang masuk, itu lemak lama-lama berkurang. Makanya yang yang diet itu kan biasanya menghilangkan lemak biasanya. Ya Bapak, baik. Bentar ya, ini saya laptop saya ya mati jadi nggak ada share screen-nya. Sebentar ya, saya buka dulu. Ininya Zoom yang di laptop. Jadi si lemak di biokimia itu tesnya kualitatif ya, jadi ada atau tidak adanya lemak. Nah, tetapi biasanya ada kualitas juga nih. Nah, yang pertama itu namanya uji kelarutan ya. Coba saya minta bacakan dulu ya sama siapa nih. Elvika Putri ada? Iya, ada Pak. Coba Anda bacakan prosedur tes kelarutan lemak coba. Iya, sebentar Pak.